Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek jajaran berhasil mengungkap kasus tindak pidana judi daring sebanyak 23 kasus selama 1 bulan terakhir. Polisi menangkap 6 tersangka pencurian motor di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 dari 6 orang pelaku ini merupakan residivis. Polres Bontang melakukan pengungkapan kasus tindak pidana curanmor dan penyalahgunaan narkoba. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 15 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polisi menangkap 7 orang tersangka judi online yang dilakukan di apartemen kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sindikat tersebut bahkan meretas situs pemerintahan hingga instansi pendidikan untuk memasarkan judi online. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, dari hasil penyelidikan didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian online yang dioperasikan oleh 6 orang tersangka dengan inisial FAF 26 tahun, AE 39 tahun, YGP 20 tahun, FH 21 tahun, GF 21 tahun, dan FAP 19 tahun. Dari penangkapan awal itu, penyidik melakukan pengembangan kemudian kembali menangkap pria berinisial MHP 41 tahun. Diketahui tersangka MHP merupakan pemilik rekening penampung uang hasil kejahatan. Tersangka tersebut memasarkan atau mengiklankan situs judi online dengan cara meretas dan mengubah tampilan website pemerintah maupun pendidikan. Para pelaku menyasar situs yang memiliki proteksi keamanan lemah untuk diretas. Setelahnya, mereka mengubah tampilan website tersebut menjadi konten judol. Jajaran Satreskrim Polresta Bandung menangkap 5 tersangka karena mempromosikan judi online di akun Instagramnya. Awalnya jajaran Satreskrim Polresta Bandung menangkap seorang selebgram berinisial A karena mempromosikan judi online di akun Instagramnya. Kemudian Polresta Bandung juga mengamankan 4 orang pria berinisial A, F, dan S yang juga mempromosikan judi online di akun berbeda. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, selebgram berinisial A diketahui telah mempromosikan situs judi online di akun Instagram miliknya selama 1,5 tahun dan berhasil meraup keuntungan sebesar 3 miliar rupiah. Sedangkan keempat tersangka lainnya ditangkap karena mempromosikan judi online melalui streaming. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun pidana penjara. Adalah pengakuan dari tersangka, di mana tersangka dia melakukan streaming. Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek jajaran berhasil mengungkap kasus tindak pidana judi daring sebanyak 23 kasus selama 1 bulan terakhir periode 8 Juni 2024 hingga 11 Juli 2024. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi didampingi Kasat Reskrim AKBP Andri Kurniawan menjelaskan,
Dari pengungkapan kasus judi daring ini, berhasil disita sejumlah barang bukti, termasuk 30 unit handphone, 6 unit CPU, 13 kartu ATM, dan 1 unit airsoft gun. Sebanyak 29 orang yang terdiri dari 17 pemain dan 12 telemarketing berhasil diamankan. Penyidik menemukan bahwa perjudian daring tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja dengan jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar 200 miliar rupiah. Dari pengungkapan tersebut terdapat satu kasus menonjol, yaitu tindak pidana perjudian yang terjadi di apartemen Neo Soho, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dengan 7 tersangka. 13 kartu ATM dan 1 unit airsoft gun. Terkait dengan pengungkapan kasus tersebut, penyidik menemukan bahwa perjudian online tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja dengan jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar 200 miliar rupiah. Dari pengungkapan perjudian online yang sudah dilakukan, terdapat satu kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat mengungkap kasus pembegalan yang terjadi di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Moharom Wibisono didampingi Kanit Reskrim AKP Muhammad Aprino Tamara mengatakan pihaknya berhasil menangkap pelaku berinisial RF yang merupakan seorang pengangguran. Saat proses penangkapan, pelaku sempat berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. RF diketahui melakukan aksi perampasan handphone di sebuah warung makan di Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi nekatnya ini dilakukan karena keinginannya untuk membeli minuman keras. Rekan RF yang berinisial AS yang juga terlibat dalam aksi pembegalan ini telah ditangkap. Keduanya kini ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Polisi menangkap 6 tersangka pencurian motor di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 tersangka diantaranya merupakan residivis. Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Kompol Nunu Suparmi dalam konferensi pers di Mapolsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menyampaikan 2 dari 6 orang pelaku ini merupakan residivis. 6 orang yang ditangkap adalah SK 35 tahun, U 28 tahun, dan DS 35 tahun yang berperan sebagai pencuri, serta SW 35 tahun, SKA 20 tahun, dan IP 30 tahun yang berperan sebagai penadah. SK dan U merupakan residivis. Para pelaku ini terbagi dalam 2 kelompok curanmor dan beraksi dalam 3 wilayah di Kebayoran Baru, yaitu Blok M, Fatmawati, dan Dharma Wangsa. TKP tersebut terdiri dari 3 TKP di wilayah hukum Polsek Metro Kebayoran Baru, yaitu di Kelurahan Melawai, Jalan Melawai Raya, kemudian di depan ITC Fatmawati, dan di salah satu apartemen di wilayah Kebayoran Baru. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Semangat kinerja yang tinggi, militan, ya, semuanya memang. Polres Bontang melakukan pers rilis pengungkapan kasus tindak pidana curanmor dan penyalahgunaan narkoba di depan 35 awak media yang hadir. Rilis pertama adalah perkara curanmor. Pelaku curanmor inisial N alias D bin Kaco 23 tahun berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang bukti hasil kejahatan oleh Polsek Bontang Selatan. Pelaku yang kesehariannya sebagai buruh cuci motor telah melakukan aksinya di wilayah Kecamatan Bontang Selatan dengan 3 TKP yang berbeda. Rilis kedua adalah perkara penyalahgunaan narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu, inisial FAD 35 tahun, berhasil ditangkap berikut barang
bukti sabu seberat 1,75 gram. FAD adalah salah satu residivis pada perkara yang sama yang selama ini dalam pengawasan Polres Bontang. Dalam kesempatan ini, press release pada yang pasti kalau saya secara internal mengingatkan setiap hari, setiap waktu untuk jangan pernah coba-coba bermain dengan narkoba. Karena apabila saya temukan, saya akan tidak tegas sampai ke akar-akarnya. Saya akan buat siapapun aparat kepolisian yang mencoba-coba bermain dengan barang ini akan saya buat menyesal seumur hidup. Karena saya tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar terhadap masalah ini. Gitu ya. Apakah ada tes urin juga? Tentu. Di sela-sela waktu tertentu kita melakukan tes urin kepada jajaran kita secara internal dan tentu tidak terjadwal karena barang-barang begini ya sewaktu-waktu, terkadang jam 10 malam, jam 2 pagi kalau memang kita memerlukan dadakan melaksanakan tes. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.